Mari kita membuka Alkitab kita. Kita hari ini tetap tema khusus untuk mempersiapkan masuk ke dalam kesengsaraan Kristus. Tema kita hari ini adalah Surprised by Christ's Suffering. Kita membaca dari Matius 20. Matius 20 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap berita firman Tuhan yang Tuhan boleh berikan. Karena kami percaya setiap berita firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi itu boleh menjadi satu fondasi bagi iman kami, boleh menjadi satu berita yang mengguncangkan iman kami yang palsu ya Tuhan, dan kami boleh beralih kepada iman kepada Kristus yang sejati. Kiranya Tuhan yang memimpin perenungan firman pada sore hari ini supaya kami boleh melihat kepada penderitaan Kristus dan kami boleh benar-benar dibangunkan kerohanian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saya percaya kita semua suka surprise ya. Kita suka surprise, misalnya waktu ulang tahun dikasih surprise atau kejutan indah lah yang kita suka gitu. Masalahnya adalah kita suka kejutan yang sesuai dengan harapan kita. Tapi kita nggak suka kejutan yang bernada negatif ya, yang mengguncang hidup kita, yang biasanya kita namakan tragedi itu, yang kedukaan tiba-tiba, mengejutkan yang tidak terduga. Kita suka kejutan yang menyenangkan, kita suka kejutan yang positif buat kita. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tema tentang surprise by suffering. Nah, itu mau berbicara kita itu nggak pernah siap akan suffering yang datang menimpa kepada kita. Dan kita sudah bahas secara kultural ya, maksudnya dari zaman ke zaman. Zaman dulu mereka jauh lebih siap menghadapi suffering. Zaman sekarang yang sangat dipengaruhi oleh sekularisme, di mana tujuan hidup manusia adalah hanya untuk mendapatkan kenikmatan here and now di dalam dunia ini. Maka yang namanya suffering itu tidak ada tempat, tidak ada makna. Maka kita tidak menginginkan suffering at all gitu. Nah, kaitan dengan tema hari ini bagaimana saudara? Kita berpikir kita yang sudah hidup di zaman yang nyaman dan aman ini, kita tidak siap terhadap suffering gitu. Nah, bagaimana dengan murid-murid ya? Murid-murid apakah mereka yang sejaman dengan Tuhan Yesus, hidup ketika di dalam zaman yang bahkan lebih menderita ya, mereka dijajah oleh Romawi, mereka kesulitan. Mereka expect suffering, mereka sudah biasa terhadap suffering. Tapi kenapa mereka masih terkejut ketika Kristus itu menderita? Apalagi ketika di sini tadi kita baca pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah kasih tahu tentang 3 kali ya, dia akan ditangkap, dia akan disiksa dan dia akan dibunuh. Tapi kenapa mereka masih terkejut ketika Yesus ditangkap nanti? Di mana beda kekagetan mereka dengan penyebab kekagetan kita? Bedanya sepertinya ini saudara, bahwa kita itu tidak ready terima suffering. Mereka itu ready terima suffering, ready untuk suffer for Christ, tapi untuk tujuan yang salah. Nah, ini yang membuat mereka kaget nanti. Nah, jadi tema hari ini tuh mau lebih membahas tentang kenapa murid-murid yang sudah begitu dekat dengan Yesus Kristus itu masih bisa kaget ketika Yesus itu nanti ditangkap gitu. Nah, coba kita baca pemberitahuan Yesus yang pertama, kedua, dan ketiga dulu ya. Saya sudah siapkan slide-nya di sini. Pemberitahuan yang pertama di ayat yang ke-17 itu dikatakan demikian saudara. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lalu setelah itu kita tahu ya ada respon dari Petrus yang berkata, "Sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadamu." Lalu yang kedua adalah di Matius ayat yang ke-17, yaitu adalah di sini dikatakan mulai ada detail yang lebih lagi. Apa itu detail yang lebih lagi yang belum ada di pemberitahuan yang pertama, saudara?
pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan. Jadi di sini mulai ada satu nuansa diserahkan, dan kita tahu nantinya itu ada nuansa pengkhianatan ya. Berarti bukan hanya dia akan menderita, tapi menderita dan ditangkap itu karena ada faktor dari dalam juga. Dan yang ketiga yang tadi kita sudah baca begitu. Dan di sini ada satu faktor lagi yang ditambahkan, diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan di setiap ini ya, di setiap pemberitahuan kita akan melihat ada respon yang sangat, kita akan bilang sangat tidak sesuai dengan pemberitahuan tersebut. Misalnya di sini ya, di sini langsung tadi di pasal 20 ayat 20 dikatakan demikian. Sebenarnya saya juga kaget hari ini pembacaan Alkitab dan juga Votum mengambil topik yang sama tentang hal ini. Jadi saya nggak baca lagi tentang permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes untuk memerintah. Saudara lihat ya, Tuhan Yesus sudah kasih tahu bahwa dia akan menderita dan mati. Tapi hal pertama yang Yakobus, Yohanes dan juga mamanya minta adalah supaya berkuasa. Benar-benar nggak matching kan ya. Ini mau berbicara tentang penderitaan, mereka langsung menyambutnya dengan request untuk berkuasa, request of power gitu. Nah, kenapa mereka nggak ngerti gitu? Kenapa mereka bisa nggak ngerti ya? Kenapa mereka begitu, ya kita mau bilang benar-benar nggak nangkep ya? Yang pertama, saudara, mungkin kita bisa berkata, oh karena ya Yesus kan suka bicara pakai bahasa-bahasa perumpamaan yang sulit dimengerti, pakai bahasa figuratif yang kadang-kadang juga ngejelimet gitu ya, nggak gampang untuk diterjemahkan. Misalnya ya ada satu momen ketika Yesus sedang di dalam perahu bersama murid-murid dan dia berkata, murid-murid hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Lalu mereka berpikir, kenapa ya? Gara-gara kita nggak bawa roti ya, kita dimarahin tentang ragi. Lalu mereka berdiskusi, lalu Tuhan Yesus akhirnya menjelaskan bukan tentang itu, tentang pengajaran orang Farisi dan juga pengajarannya Herodes. Bukan tentang ragi secara fisik, bukan literalnya begitu. Lalu juga misalnya Tuhan Yesus berkata tentang apa? Ketika mana gitu ya, akulah roti hidup, makanlah dagingku dan minumlah darahku gitu. Mereka kan, kita tahu di Yohanes ya, di Yohanes itu bahkan orang-orang ramai itu langsung meninggalkan Tuhan Yesus. Semua tinggal sisa siapa? Tinggal sisa 12 murid. Dan Tuhan Yesus bilang, engkau tidak mau pergi juga. Kemana kami dapat pergi Tuhan? Karena ada firman yang hidup daripadamu. Dan mereka juga tahu ya, ini bukan secara literal untuk dimengertinya. Jadi apakah karena mereka juga bodoh dan dablek begitu? Apakah mereka nggak bisa mengerti karena ya mereka kan nelayan ya, mereka mungkin nggak sekolah tinggi, mereka nggak bisa mengerti? Bukan saudara, mereka nggak bisa mengerti bukan sekedar karena kemampuan rasio mereka, karena kita juga lihat ya, mengikuti Yesus itu bukan cuma masalah sekedar rasio bisa paham atau enggak, karena nanti Nikodemus dan juga orang-orang Farisi mereka enggak mengikuti Yesus bukan karena mereka paham ajaran Tuhan Yesus, tapi karena itu masalah hati, bukan masalah rasio saja. Mereka tentunya sangat-sangat mengerti begitu. Tapi apa yang membuat murid-murid itu tidak paham, saudara? Karena visi kerajaan yang Yesus sajikan dengan visi kerajaan yang ada di dalam pikiran mereka itu betul-betul tabrakan, betul-betul clash. Sehingga mereka itu hanya mau terima visi kerajaan yang match dengan visi kerajaan yang ada di dalam pikiran mereka. Dan saudara bisa lihat di dalam pemberitahuan yang pertama, kedua, dan ketiga itu selalu berkaitan dengan kerajaan. Saya bacakan ya saudara. Setelah pemberitahuan yang pertama dan ditutup dengan transfigurasi, responnya transfigurasi. Tapi sebelum transfigurasi terjadi, ada ditulis demikian. Nanti ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah ini kita bisa ditranslate, biasanya sebagian besar komentator akan setuju. Ini bukan merujuk kepada kedatangan Kristus kedua nantinya, tapi merujuk kepada event yang langsung menyusul, yaitu apa? Transfigurasi. Mereka melihat kemuliaan anak manusia. Iya betul, dia akan mati di kayu salib, tapi dia adalah raja yang mulia, yang share the existence glory with Yahweh. Yang pertama saudara, kita bisa lihat kaitannya pemberitahuan yang pertama dengan kerajaan. Yang kedua, tadi ya, kedua di ayat ke-17 dikatakan
dia akan diserahkan. Lalu respon berikutnya apa yang menyusul? Kita nggak perlu buka ya, tapi saya kasih tahu kepada saudara. Perikop berikutnya adalah ke-12 murid berkelahi atau berdebat tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan dia berkata, barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga. Jadi kita bisa lihat yang pertama ada bicara tentang kemuliaan di dalam kerajaan surga. Yang kedua, perdebatan tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus mengambil anak kecil. Yang ketiga, di sini ya, ini sekali lagi sama ya, dari Yakobus dan Yohanes, mereka mengharapkan jenis kerajaan yang berbeda. Jadi mereka sih dengar gitu ya, mereka dengar ini Mesias akan menderita, tapi mereka filter semua itu tentang penderitaan, tentang yang lain. Jadi mereka hanya mau terima ajaran Tuhan Yesus yang cocok dengan skema kerajaan yang ada di dalam pikiran mereka. Yang gak cocok semua dibuang, yang cocok semua masuk. Ini yang namanya cocok logi, saudara. Dan kita hampir bisa mendapati semua ajaran sesat, semua heretics punya basis di dalam Alkitab. Mereka bisa comot-comot ayat Alkitab untuk menjadikan justifikasi bagi ajaran mereka, bagian yang cocok dengan skema mereka. Mereka suka apa? Mereka punya gambaran Yesus yang friendly, yang seeker friendly kepada semua orang. Ada. Yesus adalah gembala yang baik gitu ya. Ada gak Yesus yang revolusioner? Ada juga gambaran Yesus yang revolusioner. Ada, semua ada gitu ya. Dan ini yang membuat proyek Historical Jesus di zaman awal-awal liberalisme berkembang begitu ya. Mereka kan percaya bahwa apa yang ditulis di Alkitab ini sudah diedit. Ada redaksi yang menambah-nambahkan. Lalu mereka mencoba mencari Yesus yang benar-benar historis. Yang semua embel-embel mitos-mitosnya itu mau dibuang. Lalu mereka mau mencoba mendapatkan Yesus yang objektif, yang historical itu seperti apa gitu. Yang gak ada bumbu-bumbunya begitu. Lalu mereka mencoba mencari, oh ini perkataan Yesus yang ini kayaknya ini bukan dari mulut Tuhan Yesus deh, ini pasti dari redaksi deh. Oke, kita edit yang ini, yang kita hilangkan yang ini. Lalu mulai setelah semua selesai, semua dust settle, semua reda begitu ya. Mereka mulai menampilkan historical Jesus. Tapi yang didapati saudara dari proyek-proyek ini ya, berbagai orang-orang yang mengajukan ini, yang kita dapati adalah historical Jesus, Yesus yang kalau ditulis oleh penulis A, Yesusnya itu mirip banget sama proyeksi si penulis A ini. Kalau B, mirip sama si penulis B ini. Jadi kita bisa melihat historical Jesus yang objektifnya itu ternyata hasil akhirnya adalah proyeksi dari keinginan atau proyeksi dari pandangan dari pemikiran si penulis tersebut. Jadi proyek yang ambisius mau menemukan Yesus yang objektif berakhir dengan Yesus cocokologi yang sesuai dengan proyeksi mereka. Dan ini yang sama yang terjadi dengan murid-murid. Murid-murid hanya mau terima, hanya mau ajaran Tuhan Yesus yang cocok dengan skemanya mereka. Skema apa saudara? Skema raja, dia bisa terima Yesus sebagai raja, sebagai Mesias. Dia bisa terima tentang ajaran Tuhan Yesus tentang the kingdom of God has come. Kerajaan Allah sudah datang. Saudara, kita pilih pemimpin itu kan juga sangat tergantung dari konteks historis kondisi hidup kita sekarang ini kan ya. Saudara, kalau ini sekarang, kalau kita lagi krisis ekonomi ya saudara, saudara pilih presiden yang jago militer atau jago ekonomi saudara? Yang bisa membalikkan ekonomi atau yang ahli militer, ahli pendidikan? Kita akan memilih yang ahli ekonomi. Tapi kalau kita sedang dalam perang saudara, kita nggak butuh pemimpin, nggak terlalu butuh setidaknya pemimpin yang jago dalam teori-teori ekonomi. Yang kita perlu adalah pemimpin yang berani begitu ya. Yang kita nggak terlalu perlu tuh pemimpin yang merakyat, yang naik odong-odong, yang gendong baby, yang datang ke perkawinan rakyat. Kita nggak butuh gitu. Kalau lagi perang kita butuh pemimpin yang berani, pemimpin yang berani ambil resiko, pemimpin yang tegas gitu. Dan kita bisa lihat
kalau di dalam situasi kondisi hidup zamannya orang Yahudi pada saat itu yang mengalami penindasan oleh bangsa asing, mulai dari Babylon, Persia, lalu sampai sekarang akhirnya ke Romawi, begitu beratus-ratus tahun. Kita tahu apa yang mereka inginkan. Mereka bukan ingin pemimpin yang merakyat. Mereka bukan ingin pemimpin yang welas asih. Mereka ingin pemimpin yang mampu membawa mereka itu menang dari penjajahan, dari musuh-musuh mereka. Dan yang menyakitkan adalah saudara, kalau waktu mereka dibuang, dieksil, mereka tahu mereka ditindas di situ. Karena yang berkuasa adalah di Babylon ya Nebukadnezar. Mereka itu budak-budak. Tapi yang mereka nggak bisa terima saudara adalah ketika mereka sudah kembali ke Israel, the land of God, tanah perjanjian, mereka tetap menjadi budak di tanah mereka sendiri. Karena itu mereka terus menginginkan kapan umat Tuhan ini bisa diam di tanah Tuhan tanpa campur tangan dari bangsa-bangsa yang lain. Dan kita tahu di dalam komunitas atau society-nya orang Yahudi itu ada berbagai golongan ya. Yang kita sudah baca di Alkitab, ada golongan orang Farisi, orang Zealot, orang Saduki, dan juga orang SNS. Mereka punya caranya masing-masing untuk menantikan pemulihannya Tuhan itu bagaimana. Misal orang Zealot ya saudara. Orang Zealot itu mereka itu yang berpikir, oke, Tuhan kalau engkau mau merestorasi semuanya ini adalah dengan cara apa? Dengan cara kami berdoa, kami menaikkan doa-doa kami juga menaikkan pedang kami. Maka mereka adalah kelompok yang melakukan pemberontakan secara militer. Orang-orang Zealot gitu, yang memakai pedang, yang memakai dagger gitu. Tapi ada juga orang yang enggak ya saudara, yang lebih jalan damai dan nggak mau terlibat aktif. Mereka pasif dan menarik diri seperti orang SNS gitu. Orang-orang SNS yang ya pergi mengungsi ke biara, bukan biara waktu itu ya, ke padang gurun, lalu mereka menulis Alkitab, kitab suci, dan mereka berdoa. Mereka mengharapkan lewat perbuatan yang mereka jalani boleh membawa restorasi dan menunggu Tuhan bertindak bagi mereka. Tapi ada juga yang seperti orang Farisi ya, yang enggak pakai cara militer, tapi juga bertindak aktif di dalam. Nah ini kalau di dalam zaman sekarang ya orang-orang yang ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang mengajarkan bahwa kalau kamu pengen Tuhan datang kembali berkuasa, itu bukan cuma karena ada bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang lain yang kafir. Tapi problemnya juga adalah kita, orang-orang Israel, umat Tuhan, kamu juga bertindak kafir. Kamu juga enggak murni. Karena itu bagaimana supaya Tuhan kembali turun berkuasa di tanah Israel? Kamu harus menyucikan diri kamu. Maka kamu harus mentahirkan diri kamu. Kamu harus mengikuti peraturan-peraturan Taurat. Supaya ketika semuanya ketahiran itu sudah menyeluruh dan kenajisan dari umat Tuhan itu akhirnya hilang. Dan mereka punya impian gitu ya. Ketika semua umat Tuhan itu berhasil mengikuti Taurat Tuhan dengan baik. Maka ketika itulah Sang Mesias datang. Jadi kita bisa lihat ya. Mereka sangat benci kalau ada orang yang mengajarkan ajaran palsu seperti Yesus dari Nazaret ini. Terus nanti juga Paulus sangat getol mengejar orang-orang pengikut dari jalan Yesus ini. Karena buat mereka ini nih yang membuat Mesias ini tidak datang karena ada kalian ini yang najis-najis ini. Jadi kita lihat semua punya sistem yang berbeda-beda, punya cara yang berbeda-beda, tapi setidaknya mereka agree on one thing. Yaitu mereka setuju, mereka mempunyai satu objektif yang sama, yaitu adalah mereka menginginkan Mesias yang merestorasi semuanya itu. Yang akan merestorasi keadaan mereka nggak lagi jadi umat jajahan. Dan ketika orang-orang di dalam situasi demikian ya saudara, itu gampang banget yang namanya pemberontakan itu gampang tersulut. Tentu ya saudara, kalau kita mengalami kondisi seperti mereka, maka ketika ada demo-demo besar, yang diperlukan hanya 3 faktor saudara untuk bisa menyulut semuanya ini ya. Seperti presto, ini panci presto sudah lama dimasak, tinggal perlu ada satu pemantik. Pemantiknya apa? Pemantiknya adalah perlu charismatic leader,
Perlu seorang pemimpin yang berkarisma, yang bisa memimpin, yang bisa berorasi atau yang bisa membakar, dan perlu masa yang besar. Dan kapan masa yang besar itu berkumpul? Nanti waktu Passover, waktu Paskah di Yerusalem. Dan ini sudah dinanti-nantikan. Kita punya Yesus yang berkarisma. Wah, dia bisa memberi makan 5.000 orang, ribuan orang ikut dia. Ajarannya luar biasa gitu, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang lain. Semua orang siap ketika dia kasih makan roti, semua siap mendukung dia menjadi raja. Cuman dia masih malu-malu, dia nggak mau begitu ya. Dia menarik diri. Dan apa yang dia beritakan, saudara? Yang dia beritakan juga cocok. Yang dia beritakan adalah kerajaan Allah sudah datang. Kita sudah mendengar kerajaan Allah sudah datang. Dan di otak bangsa Israel saat itu kerajaan Allah sudah datang artinya adalah kerajaan Israel harus pergi. Dan bagaimana kerajaan Israel harus pergi? Mereka kan gak mungkin ya kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi kan tidak mungkin dengan serta-merta berkata, oke, sudah selesai, saya ingin pergi dari sini, kamu silakan merdeka sendiri. Nggak mungkin, saudara. Jadi satu-satunya cara kerajaan Romawi harus pergi adalah dengan cara militer. Tapi Yesus kok nggak menyatakan dirinya sebagai pemimpin tadi ya. Dia pemimpin yang berkarisma tapi malu-malu ini. Dia perlu dorongan kah? Perlu apa? Begitu. Lalu akhirnya di Matius 16 ketika dia satu hari di Filipi dan dia bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, Petrus berkata dengan berani, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, kita perlu membaca ini bukan dengan kacamata orang Kristen kita ya di abad 21 ini gitu. Oh, berarti dia sedang mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah dari pribadi kedua Allah Tritunggal. Ya tentu enggak, saudara. Petrus saat itu adalah orang Yahudi yang percaya Yahweh satu-satunya Allah. Jadi waktu dia berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak Allah yang dimaksudkan oleh Petrus yang merujuk kepada Yesus sebagai Mesias adalah pengertian mereka. Anak Allah pada saat itu adalah raja-raja Israel. Raja Israel yang akan membawa mereka dari kemelut politik semacam ini. Jadi Petrus dengan tegas ya berkata, engkau adalah Mesias yang kami nantikan, anak Allah, Raja Israel yang kami nantikan seperti Daud yang akan mengalahkan Goliat dan Filistin, membawa kepada kejayaan. Jadi buat mereka sebagian besar ketika mereka mendengar Yesus adalah Mesias, kerajaan Allah sudah datang, itu artinya simple, hanya satu dan tidak ada yang lain. Kerajaan Romawi akan lenyap, kerajaan Israel kemuliaannya akan kembali, jaya kembali. Dan mereka menantikan, waktunya sudah dekat. Karena Yesus sendiri sudah berkata, mari kita ke Yerusalem. Sudah semakin dekat gitu. Tapi ketika dia berkata, mari kita ke Yerusalem, kalimat berikutnya tuh gak register ke otaknya orang murid-murid, ke-12 murid gitu. Mari kita ke Israel, karena ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Oke, kita bisa ngerti dia adalah Mesias. Tapi kita gak bisa ngerti bahwa dia harus menderita. Itu tuh gagal paham tuh gimana namanya Mesias itu menderita, Mesias itu mati. Gak ada ceritanya, saudara. Karena yang namanya Mesias mati itu artinya Mesias yang gagal. Itu Mesias yang palsu. Di sepanjang sejarah sebelumnya sudah banyak orang-orang yang mengaku saya Mesias. Dia memimpin banyak pemberontakan. Yang terjadi adalah Romawi datang membawa legionnya yang powerful. Dan semua dipites satu-satu. Lalu yang ngaku-ngaku sebagai juru selamat, Mesias tadi akhirnya ditangkap, disalibkan. Pemberontakannya bubar. Dan mereka menunggu Mesias yang baru lagi. Mesias yang baru muncul lagi. Dihabisi lagi oleh Romawi, gagal lagi. Ya berarti ini apa? Mesias palsu. Mesias yang mati, Mesias yang menderita adalah Mesias palsu, saudara. Itu sudah banyak terjadi di sejarah. Lalu apa maksudnya Yesus berkata aku adalah Mesias, tapi Mesias yang harus menderita dan mati? Di dalam otak murid-murid, ya ini gak mungkin terjadi gitu.
Kalau kamu Mesias, kamu adalah Mesias dan Mesias yang sejati. Mesias yang sejati tidak mati, tidak menderita, tapi membebaskan, menang. Tapi Mesias yang kalah, mati, itu Mesias palsu. Jadi mana mungkin Mesias yang asli itu mati? Gak ada istilahnya Mesias asli itu mati. Mesias yang mati itu Mesias palsu. Jadi apa maksudnya? Murid-murid sedang berdiskusi ya. Lu ngerti gak apa maksudnya ya? Itu akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mungkin murid-murid juga bingung. Gak ngerti gua. Lu ngerti bro? Enggak. Gini. Yesus guru kita itu kan orang pinter. Sage ya bahasa Inggrisnya. Orang bijak gitu. Orang bijak itu kalau ngomong itu memang punya tingkatan yang atas banget gitu. Kita yang rendah ini ya gak terlalu gampang ngerti, tapi ada kuncinya bro gini. Kuncinya adalah kadang-kadang kalau dia sedang kasih bahasa literal yang sulit, kemungkinan besar itu gak literal. Misalnya ya, lu masih ingat gak waktu itu dulu dia tegur kita, hei kalian yang berdosa, kalau kalian berdosa memakai matamu, cungkil matamu. Kamu yang berdosa memakai tanganmu, lebih baik engkau potong tanganmu masuk ke kerajaan surga dengan tanpa tangan, tanpa mata, tetapi engkau bisa masuk daripada engkau berdosa gitu. Emangnya kita terjemah itu secara literal? Kalau secara literal kita semua udah buta kali ya. Nggak ada dari kita yang lirik-lirik terus habis itu cungkil mata kita. Nggak ada tuh, itu pasti bukan literal. Apalagi waktu dia pernah menunjuk, robohkan bait Allah ini dalam 3 hari. 3 hari bro. Mana mungkin 3 hari bisa robohin ini. Mau pakai bulldozer 10 selosin pun juga gak mungkin dalam 3 hari. By the way bulldozer kan baru ada 1923 ya. Jadi gak mungkin deh abad waktu itu bisa merobohkan dalam 3 hari. Terus yang paling aneh ini bro. Makan dagingku, minum darahku. Lu berani gigit guru? Enggak kan? Ya pasti bukan dimengerti secara literal. Kita harus coba tuh cari makna-makna terselubung, makna di bawah kata-kata tersebut begitu. Oh ya betul juga bro, pinter lu ya kali ini. Enggak lah, lu aja gak bisa lihat. Jadi saudara kita bisa lihat ya, perdebatan, diskusi di antara murid-murid ketika mereka mencoba memahami kalimat-kalimat Yesus yang susah demikian ya. Susahnya itu bukan karena bukan karena cuma sekedar mereka kurang pendidikan, bukan cuma sekedar perkataan Yesus susah. Yang ini tuh benar-benar adalah ketidakmampuan mereka memproses data karena itu nggak matching dengan softwarenya mereka. Software mereka itu processingnya sesuai dengan software dunia. Coba kita baca di sini ya. Sekali lagi ya, di ayat 20 itu. Dia minta apa? Dia minta seorang di sebelah kananmu, seorang lagi di sebelah kirimu. Semua berlomba-lomba untuk menjadi powerful. Semakin mendekat ke Yerusalem, wah, murid-murid sudah semakin ini. Wah, kerajaan Allah akan semakin dinyatakan. Nanti kalau kita menang, kita masih hidup, wah pasti kita ikutan berkuasa bersama-sama dengan Mesias yang baru ini. Coba kalau Romawi nanti hengkang begitu, benar-benar hengkang begitu ya. Maka kita akan berkuasa bersama-sama dengan dia. Semakin nyata kekuasaan di depan mata. Dan tentunya juga itu bukan hanya berlaku bagi di dunia. Itu berlaku juga di dalam gejolak yang terjadi di dalam 12 murid. 12 murid pun juga mengalami gejolak-gejolak tadi saudara. Gejolak apa? Gejolak ini. Di pemberitahuan yang pertama kita melihat Petrus, si murid yang paling utama, murid kesayangan, murid yang paling vokal, itu akhirnya di-rebuke, dihadik Tuhan Yesus dengan belak-belakan di depan. Nyala engkau setan. Lalu siapa yang nanti bisa ada semacam power vacuum di situ ya? Siapa yang akhirnya ini nih nanti bisa, kalau dia sudah mulai terpinggirkan, sudah mulai tergeser, ini saatnya kita masuk. Gimana kita masuk? Ini dua bersaudara ini, Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus. Dan yang mereka memakai cara, kalau Markus adalah mereka berdua yang maju, kalau di Matius dikatakan ibunya yang maju. Tapi kita sudah lihatlah setidaknya di sini ya. Mereka mau mulai mencoba mencari ini ya, mencoba mencari
curi start gitu. Oke, nanti kalau ternyata engkau jadi raja, saya mau anak saya satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Lalu yang 10 marah. 10 marah kenapa? Ya karena mereka curi start, saudara. Kita bisa berpikir ini bukan karena mereka lebih mulia, lebih hebat, tapi karena itu. Dan normal ya. Normal kan ya curi start. Normal kan itu yang namanya ambisi ya. Itu yang namanya potensi di awal. Saudara, orang muda yang punya ambisi politik, itu kan harus mulai coba cek-cek ya, partai politik mana ini yang jangan sudah terlalu gede, jadi kamu jadi ikan kecil di kolam gede, dan kamu gak bisa tempati posisi apa-apa selain krocok-krocok di bawah. Tapi yang punya ambisi besar, ya carilah ini ya partai politik yang sedang naik daun, yang masih kecil. Kalau kamu bisa masuk ke dalam waktu dia masih kecil dan membuktikan loyalitas kamu, dan ketika nanti ternyata dia jadi besar, kamu naiknya tuh cepat banget gitu. Kamu sudah masuk di waktu yang tepat, di paling awal. Dan ini yang dilakukan oleh anak-anak Zebedeus gitu. Masuk cepat, curi start. Tapi ya ini saudara yang dikatakan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, ya itu bukannya loyalitas murahan ya yang ditampilkan di dalam sistem dunia. Itu adalah kamu berikan loyalitas kamu, maka kamu dapat certain benefit, kamu bisa bangkit. Tapi ketika ini nanti bermasalah, perahu ini sudah bermasalah, saatnya pindah perahu, saatnya pindah partai politik yang lain. Dan Tuhan Yesus berkata no gitu. Kamu mengikut aku bukan untuk rebutan kuasa, bukan untuk mendapatkan perahu yang sedang naik daun. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Lalu saya bacakan ya. Tetapi Yesus memanggil mereka, sudah. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Pemerintah itu berkuasa dengan tangan besi gitu. Dengan will to power. Power dominates. Power. Yang powerful yang dominates gitu. Yang powerful kita ngerti lah ya. Yang powerful itu yang berkuasa, yang dilayani. Tapi Tuhan Yesus bilang no. Kamu mau ikut kerajaanku? Kerajaanku softwarenya beda. Sistem operatingnya beda. Kamu mau naik adalah caranya dengan melayani. Barang siapa yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Not will to power. Yesus berkata, you want to be great in the kingdom of God, is will to serve, bukan will to power. Ini yang beda banget saudara. Semua orang dunia ingin berlomba-lomba, berkuasa, makin lama makin naik. Semakin naik posisi, semakin dilayani. Kita tahu orang yang di dalam dunia korporat gitu ya, semakin naik semakin banyak tunjangan. Dulu kerjanya sama-sama cubicle, tapi kalau kamu bisa manajer, kamu dapat ruangan sendiri. Kalau kamu bisa jadi senior manager, nanti kamu dapat personal assistant yang melayani kamu, ada sekretarisnya. Kamu naik lebih tinggi lagi ke level junior director, nanti kamu ada supir pribadi. Kamu bisa jadi direktur, kamu nanti ada rumah dinas, ada mobil dinas, ada tunjangan-tunjangan yang lain. Banyak, kamu akan mengepalai banyak cabang, banyak bagian gitu. Itu yang ingin dikejar orang, karena semakin kamu naik, semakin kamu dilayani. Semua orang datang untuk melayani dan menjilat kita, untuk mereka juga ingin berbagian di dalam kenaikan kita. Tapi sedikit ya saudara, orang yang mengejar jabatan bukan dengan sistem dunia tadi, tapi dengan sistem will to serve-nya kerajaan Tuhan. Ada gak saudara? Saudara pernah mendengar orang yang berkata, saya berambisi mau menjadi direktur, sekarang apa? Manajer. Kenapa? Karena kalau saya manajer, saya hanya bisa mengepalai 10 orang begitu. Dan banyak hal yang masih berantakan di company ini gak bisa diberasi kecuali di dalam level direktur. Saya mau jadi direktur kenapa? Karena saya bisa punya akses untuk merubah policy-policy yang gak beres ini menjadi policy-policy yang lebih beres. Bisa menjadi berkat orang-orang yang ini yang namanya pegawai-pegawai hanya jadi tisu-tisu yang kalau udah kotor tinggal dibuang.
Mereka nggak boleh jadi demikian. Kalau saya jadi direktur, mereka harus mendapatkan nasib yang lebih baik. Agak jarang ya saya dengar demikian ya. Agak jarang gitu. Yang lebih sering adalah kita ingin naik pangkat karena dengan kenaikan pangkat tersebut banyak kenikmatan yang bisa kita dapatkan. Kita dilayani, rather melayani. Makanya di sini waktu dikatakan barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Itu bahasa aslinya adalah diakones. Barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, menjadi doulos. Diakones dan doulos. Diakones dulu ya saudara, diakones, diaken gitu. Saya mulai ngerti ya saudara, kenapa ya waktu pemilihan diaken, penatua di Geri ini itu semua langsung rendah hati saudara. Mau pemilihan diaken siapa? Jangan saya tidak layak, saya belum cukup, jangan gitu. Tapi kalau di gereja lain saudara, saya nggak bilang semua gereja, tapi ada satu gereja yang dulu dia penatua di situ, lalu dia datang ke sini dan dia bilang beda banget. Karena kalau di gereja lamanya, orang itu sampai rebut-rebutan dan benar-benar kumpulin pendukung untuk mendukung dia supaya bisa tetap jadi penatua, jadi diaken. Kenapa? Saya bilang, kok beda ya di Geri nggak ada tuh yang istilahnya pengen jadi 3 periode, pengen diangkat kembali. Malah di sini lega banget ya. Sudah berakhir, ada yang menggantikan. Pengen banget cepat-cepat regenerasi. Kalau yang di situ kenapa? Karena di gereja lain tersebut katanya dapat tunjangan beras, dapat tunjangan transport, dapat tunjangan rapat dan yang lain. Oh, jadi kalau jadi diaken, jadi penatua itu posisi sama, softwarenya, operating sistemnya sama dengan dunia. Supaya kamu mau jadi diaken, supaya kamu mau jadi penatua, kasihlah reward supaya mereka itu termotivasi untuk jadi diaken dan penatua. Kalau di sini saudara, jadi penatua janji iman. Speak janji iman dulu ya. Terus di berbagai gereja yang lain, kamu melayani choir, kamu melayani di musik, kamu bisa mendapatkan certain allowance. Di sini enggak, beli piano sendiri, beli ini sendiri, ngelesnya bayar juga. Di sini ya siap bayar harga ya kalau jadi diaken, jadi penatua gitu. Ini yang pertama harus kamu lakukan, berkorban. Karena itu saya rasa enggak terlalu banyak ya yang mau gitu di sini. Kecuali benar-benar orang yang punya motivasi yang benar di sini. Makanya Tuhan Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa bagi tebusan bagi banyak orang. Berikan nyawa enggak masalah Tuhan Yesus. Kami bisa kok, kami semua patriot. Menumpahkan darah bagi Ibu Pertiwi. No problem, yang penting kerajaan Israel jaya. Kamu pikir kami takut sama orang Romawi, sama pedang, sama tombak Romawi? Kami tidak takut. Yang kami takutkan adalah tidak ada yang memimpin kami bersama-sama. Tapi kalau ada satu pemimpin yang berani, kami semua bonek, kami semua berani. Kami semua siap menumpahkan darah kami. Dan itu terjadi nanti. Final testnya, final showdown di mana? Final showdown di Taman Getsemani. Wah, kayaknya musuh ini malam-malam preemptive strike. Tapi jangan takut. Kita sih berharapnya kita perang besarnya tuh nanti di alun-alun, di pelataran Bait Allah. Ketika semua orang Yahudi sedang di Paskah. Maka cukup perintahkan satu kalimat. Serbu! Atau Avengers Assemble atau apalah gitu ya. Pokoknya kita semua akan rame-rame gitu. Tapi ternyata sudah diserang dulu di malam di Getsemani. Dan murid-murid takut? Enggak saudara. Petrus langsung siap menghunus pedangnya dan melawan orang yang hendak menangkap. Petrus menghunus pedangnya, menyerang salah seorang. Dan saya percaya mungkin dia sambil memberikan kode kepada Tuhan Yesus. Now is the time. Now is the time. Jesus, show your power, show your glory. Seperti 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu di mana? Di transfigurasi. Engkau kan menunjukkan dirimu itu mulia banget sampai kami tidak tahan lihat cahaya kemuliaanmu. Tunjukkan sekarang itu, tunjukkan anak manusia. Anak manusia yang dimengerti oleh orang Yahudi saat itu adalah
satu figur di Daniel 7 yang berkata dia akan turun dari awan-awan dan dia akan menguasai, mengklaim dominasi bagi bangsa-bangsa, suku-suku dan segala bahasa. Wah, ini raja yang luar biasa gitu. Sekarang show your glory, show your power Jesus. Setidaknya bagi orang-orang ini gampang kok. Bagi Petrus bilang, Tuhan Yesus tuh bisa menenangkan badai. Tuhan Yesus tuh bisa menghardik setan-setan, legion itu langsung kabur. Ini beberapa tentara apa sih buat Yesus? Tapi apa saudara, yang Petrus gak bisa ngerti itu ya. Bukan hanya Yesus bilang jangan cuma Petrus, ayo yang lain serbu juga. Enggak, Yesus bilang sarungkan pedangmu Petrus. Dan yang lebih heran lagi adalah dia membiarkan dirinya ditangkap. Dan Petrus dan murid-murid yang lain ya, mungkin garuk-garuk kepala. Tuhan, Guru, kami rela, kami ini pantang menyerah. Kami akan berjuang sampai tetes darah yang terakhir. Cuman satu yang kami gak rela, yaitu apa? Menyerah. Tapi itu yang Yesus lakukan. Dia membiarkan dirinya ditangkap. Murid-murid akan berteriak kaget, surprise. This cannot be. Dia akan berkata, enggak banget Tuhan, ini enggak banget, enggak mungkin ini. Yesus yang di gambaran kami, itu Yesus yang akan menghabisi semua ini. Tapi bukan Yesus yang dihabisi. Yesus yang akan menyapu bersih musuh-musuh. Bukan Yesus yang ditangkap oleh musuh-musuhnya. Setelah mereka kabur, saya percaya ketika mereka kabur malam hari itu mereka cuma bisa melongo. Shock saudara. Karena seluruh gambaran mereka tentang Yesus itu hancur berkeping-keping. Saya percaya ini shock yang mungkin bisa dialami oleh setiap dari kita ya. Shock macam apa saudara? Shock yang dimengerti ya bukan seperti shock yang misalnya seorang remaja yang free sex lalu tahu tiba-tiba dia hamil, dia shock. Bukan itu, bukan juga pegawai yang korupsi, hebat banget korupsinya lalu tiba-tiba tertangkap operasi tangkap tangan, bukan. Itu kita bisa ngerti ya. Mereka bisa langsung paham gitu. Ya ini gara-gara salah gua lah. Itu shock yang ada justification-nya gitu. Tapi banyak shock tragedi di dalam dunia ini yang kita itu susah telannya saudara. Shock yang apa saudara? Shock yang orang yang rajin, berbakti, baik, yang jujur, yang punya seorang ayah yang punya tanggungan gitu ya. Anak punya tanggungan juga orang tua, nenek begitu, kerja baik-baik. Minggu depan sudah dijanjikan promosi, naik gaji. Tapi tiba-tiba besok datang ke kantor dapat surat PHK. Kita akan berkata, cannot be Lord. Ini gak mungkin terjadi. Seorang shock ibu, seorang ibu yang sudah mendambakan dapat baby. Dan ini kejadian nyata. Pagi-pagi dia mendapati anaknya meninggal. Kenapa? Karena salah posisi di dalam tidurnya. Dan itu horor banget ketika dia mendapati pagi-pagi bayi yang tersayangnya sudah meninggal. Salah posisi tidur. Seorang pemuda yang sudah merencanakan menikah akhir tahun. Tiba-tiba diputusin tanpa berita. Dan dia menikah dengan teman baiknya di tempat yang lain. Shock. Karena seorang pemuda yang bisa pergi kemana-mana gitu ya. Tapi neneknya yang di rumah yang menjaga protokol kesehatan. Yang kena bukan dia tetapi neneknya. Shock ketika seorang pemuda yang sehat membeli asuransi. Dan salah satu persyaratannya adalah harus cek kesehatan. Ketika cek kesehatan di klinik hasilnya adalah kanker darah stadium 4. Semua orang yang mengalami ini akan melongo dan shock saudara. Kita hampir-hampir bisa mendengar helaan panjang mereka ya. What happened bro? Apa yang terjadi kalau kita sebagai teman datang mau mencoba menghibur? Mungkin kita akan mendengar mereka berkata, nggak seharusnya gini. Bukan ini. Bukan ini yang harusnya terjadi. Dan mereka mungkin akan berkata, gak harusnya hidup ini tuh begini. Mereka akan berkata, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Dan mereka mungkin bertanya, apa yang Tuhan inginkan dalam semua hal ini?
Dan ini yang kesulitan saudara, kita juga nggak punya jawabannya di dalam semua penderitaan tersebut. Saudara, kalau saudara yang ikut di dalam speak kemarin, saudara ingat Pendeta Agus itu memberikan satu contoh ya, satu contoh dari pengalaman Jim Elliot, seorang misionaris ke Ekuador. Dia bersama 4 temannya, berarti 5 misionaris yang mati terbunuh ditombak oleh suku-suku asli tersebut. Gitu. Dan poin dari khotbah, dari ilustrasi tersebut adalah, ini poinnya, Roh Kudus bisa memakai penderitaan bahkan kematian dari 5 misionaris ini untuk memperluas kerajaan Allah. Karena setelah berita kabar kematian mereka itu tersebar ke seluruh dunia dan Tuhan bangkitkan begitu banyak orang yang terdorong. Mereka bukan menjadi takut. Mereka bukannya, wah bahaya sekali pergi ke suku-suku ini ya, saya tidak mau jadi misionaris. Yang terjadi adalah Tuhan bangkitkan begitu banyak orang, anak muda gitu, yang terdorong untuk menjadi misionaris, siap mati juga seperti Jim Elliot dan kawan-kawan. Tapi saya ingin kita mendengar cerita dari orang yang mengalaminya, yaitu adalah istrinya Jim Elliot yang bernama Elizabeth Elliot ya. Saudara mungkin juga familiar, dia seorang penulis Kristen juga. Dan dia banyak menulis buku. Dan di salah satu buku yang dia tulis, ini novel ya saudara. Judulnya itu No Graven Image. Bahasa Indonesia adalah Tiada Patung Berhala. Graven Image, idol. Kisahnya novel ini dia tuliskan adalah seorang wanita ya bernama Margaret Sparhawk ya. Yang wanita ini, orang Kristen ini, dia mendedikasikan hidupnya mau jadi misionari. Tapi ternyata di dalam kisah hidupnya itu Tuhan mengarahkan dia itu menjadi translator. Lalu dia punya cita-cita, dia punya passion untuk mentranslate satu bahasa suku tertentu di Ekuador, di pedalaman yang tinggal di gunung yang di dalam sana, untuk dia translate menjadi Alkitab ini translate ke dalam bahasa tersebut gitu. Dan susah banget ya orang dari suku tersebut yang bisa ngerti bahasa Inggris juga. Jadi kan translate mesti ngerti begitu. Nah gimana? Akhirnya ada ketemu satu orang bernama Pedro, orang yang ngerti itu bahasa ini dan juga bahasa ini. Dan terjadilah ini ya, terjadi komunikasi. Lalu ada satu kesempatan si Margaret bisa travel untuk datang ketemu Pedro. Dan dia ingat ya, sebelum dia travel, dia ingat satu ayat gitu. Wait for the Lord and be strong. And let your heart take courage. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah hatimu. Dan dia berdoa, Tuhan saya sudah menunggu. Saya sudah menunggu Tuhan. Dan saya sudah menguatkan hati saya. Dan saya tahu gitu apa yang menjadi rencanamu Tuhan. Engkau mengarahkan aku bukan jadi misionaris, tapi engkau mengarahkan aku ke pelayanan translator, ke pelayanan medis. Dan kau buka jalan satu persatu. Wah begitu indah Tuhan kau buka jalan. Sekarang saya sudah selesai medis, sekarang translate, lalu ketemu Pedro. Terima kasih Tuhan untuk jawaban-jawaban doamu. Semuanya sepertinya tepat. Pieces-pieces puzzle-nya itu kau atur dengan sempurna Tuhan. Lalu butuh biaya juga engkau berikan lewat orang-orang yang memberikan persembahan-persembahan kasih. Lalu Margaret, singkat cerita, Margaret sampai ke rumah Pedro, disambut oleh istrinya, oleh orang-orang keluarganya yang lain. Mulai berbicara, sampai di rumahnya, mulai lihat gaya hidup mereka. Dan ternyata Pedro punya luka infeksi di kakinya. Lalu ya si Margaret punya skill secara medis, lalu dia coba rawat dan dia pikir ini kayaknya harus Pedro minta diinjek. Oke, ada penisilin gitu. Lalu dikasih penisilin, diinjekkan, ternyata kejang-kejang gitu. Pedro ternyata punya reaksi alergi terhadap penisilin, dan ketika Pedro kejang-kejang di lantai begitu ya, kejang-kejang, dan dia bingung begitu apa yang harus saya lakukan. Istrinya juga kaget gitu. Kenapa Pedro ini? Kenapa? Apa yang kau lakukan kepada Pedro? Dan ternyata bukannya lebih membaik di tengah kekejangan itu, Margaret berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai terjadi apa-apa dengan Pedro gitu. Dengan kepanikannya dia berdoa, Tuhan, dengar doaku. Kalau engkau nggak mau menjawab doaku yang lain, tidak apa-apa, tapi yang ini engkau harus jawab Tuhan. Selamatkan Pedro. Tuhan, selamatkan Pedro. Jangan sampai terjadi ini, nggak boleh banget Tuhan kalau Pedro mati. Apa yang terjadi Tuhan? Tuhan kasihani istrinya lah Tuhan. Tuhan kasihani anak-anaknya Tuhan. Dan Tuhan,
Kalau engkau mulai bukan hanya permohonan lalu mulai tidak terjadi, dia mulai menaikkan doanya itu dengan sedikit ancaman gitu ya. Tuhan, apa yang terjadi dengan pekerjaanmu Tuhan? Engkau yang mulai Tuhan. Engkau yang jawab doaku satu persatu kan. Tuhan, engkau yang kasih lihat Pedro kan. Kenapa setelah engkau kasih lihat Pedro, engkau membiarkan Pedro mati di depan mataku Tuhan. Tuhan, gak ada orang lain Tuhan yang bisa ngerjain pelayanan ini. Pekerjaan translate ini cuman Pedro satu-satunya. Dan gak mungkin kan Tuhan kau biarkan Pedro mati. Pedro mati. Dan novel itu ditutup dengan seorang misionaris muda bernama Margaret tadi yang kebingungan. Dan ditutup dengan satu kalimat di halaman yang terakhir gitu ya. Gak ada happy ending, gak ada tiba-tiba setelah itu Tuhan bangkitkan Pedro yang lain. Gak ada saudara. Ditutup dengan Margaret di kuburan Pedro. Dan ada satu baris yang menjadi kalimat kunci. Tuhan, kalau ia hanya menjadi kaki tanganku, ia sudah mengkhianati aku. Tapi kalau ia benar-benar Tuhan, ia sudah membebaskan aku. Terus the end. Banyak orang yang habis baca ini saudara, itu benar-benar shock gitu ya, benar-benar shock gitu. Karena setidaknya kita udah terbiasa happy ending ala Hollywood kan ya. Kita sudah terbiasa begitu. Lalu si Elisabeth Elliot di dalam salah satu seminar dia menjelaskan gitu. Tahu nggak kenapa judulnya ini patung berhala, graven image? Karena pemikiranmu yang pengen Tuhan bertindak sesuai dengan maunya kamu, dengan tindakan kamu, dengan apa yang kamu pikirkan, itulah the graven image. Itulah berhala. Berhala apa? Berhala yang Tuhan harusnya menjawab doaku. Engkau harusnya begini dan begitu Tuhan. Karena engkau adalah Allah yang maha kasih. Engkau adalah Allah yang maha pemurah. Engkau adalah Allah yang memperhatikan. Kalau engkau Allah yang begini, makanya engkau harus begini. Begitu. Tuhan yang harus selalu support kita. Dan itu bukan Tuhan. Itu adalah graven image. Berhala yang sesuai dengan proyeksi kita. Dan kalau nggak sesuai dengan proyeksi kita dan melawan dengan apa yang kita pengenkan, ya ini kaki tangan bisa kita pecat ya. Yang namanya sekretaris bisa kita pecat. Atau setidaknya friend bisa kita unfriend, bisa kita unfollow. Seorang pembantu yang nggak mau ngikutin apa maunya sang tuan, ya kita berhentikan. Makanya ketika orang-orang Kristen ada mengalami satu tragedi dan berkata, Tuhan kau harus, Tuhan lakukan jawab doaku. Kalau enggak saya tidak mau lagi jadi orang Kristen. Berarti saat itu dia sedang menjadikan Tuhan bukan sebagai Tuhan. Sedang menjadikan Tuhan sebagai the graven image. Atau kalau dalam bahasa kasarnya sebagai pembantu. Kalau engkau sudah tidak menjawab sesuai yang saya mau, ya sudah kita pisah jalan. Engkau bukan lagi Tuhanku. Makanya saudara dikatakan, kalau dia hanya menjadi kaki tanganku, semua Pedro episode ini, Tuhan mengkhianati aku. Tapi kalau dia benar-benar Tuhan, dia sudah membebaskan aku dari my graven image. Nah, proyeksi Tuhan yang palsu ini harus dihancurkan terlebih dahulu, baru Margaret bisa bebas untuk membiarkan Tuhan yang mengatur hidupnya. Karena selama ini dia baru sadar dia yang mengatur Tuhan dengan agenda-agendanya yang perfect gitu ya. Tuhan harusnya ini dulu loh, medis selesai dulu loh. Lalu translate tuh, lalu Pedro loh, lalu ini loh. Kalau ini semua selesai, ini yang namanya Tuhan mengatur. Tapi kalau Tuhan berbuat yang lain, bukan seperti Tuhan yang saya mau. Dan ini yang namanya penghancuran dari berhala, mental image kita. Nah, novel ini diprotes keras ya. Ada yang penulis-penulis yang protes berkata, nggak mungkin Tuhan itu akan membiarkan hal ini terjadi kepada seorang wanita yang begitu berdedikasi, mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Wait a minute, lu lagi ngomong sama siapa? Lu lagi ngomong sama Elisabeth Elliot yang mempunyai pengalaman yang almost identical dengan si tadi Margaret tadi. Dan Elisabeth
Eliot juga mengalami hal tersebut gitu. Dia punya tugas translatornya juga mati gitu. Semua transkripnya itu ternyata juga habis terbakar. Dia menikah dengan seorang misionaris muda yang ganteng, berpotensi. Ketika berdoa bersama-sama, besoknya pergi, besoknya dapat kabar mati ditombak. Sesuai dengan yang diinginkan? Exactly no, not at all. Dan di buku yang lain, dia tuh justru menantang, bukan hanya menantang kaum ateis, kaum sekuler, tapi juga menantang orang Kristen. Nantang orang Kristennya gimana saudara? Nantang orang Kristennya adalah begini. Kamu tuh ya, selalu kalau dengar cerita Tuhan penderitaan, kamu tuh sangat memahaminya dengan terlalu simplistik dan naif. Ya kita sih suka gitu ya, ada silver lining, ada pelangi di belakang badai ini. Ya kamu dengar cerita tentang apa? Martir di sepanjang sejarah gereja. Martir terjadi, gereja bertumbuh. 5 misionaris mati, nanti ada suku-suku yang diinjili ini 500 bertobat. Ada 1000 misionaris dibangkitkan. Ya bisa aja saudara. Bisa aja ada silver lining bagus tersebut. Bisa juga enggak. Bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Ya karena dia Tuhan. Karena dia bebas gitu. Tapi kalau engkau menurunkan, dia harus bertindak sesuai yang engkau mau di dalam hatimu. Ya ini, engkau sedang memperlakukan Yesus seperti orang Farisi, seperti imam-imam kepala yang berkata, kalau engkau anak Allah, turunlah, maka kami akan percaya. Turun dari kayu salib, maka kami akan percaya kepada engkau. Siapa yang kasih syarat? Kami. Maka kita di dalam banyak kejadian-kejadian, ya kita berusaha mencari rasional yang bisa menghibur kita. Dan kadang-kadang itu bukan menghibur ya. Kadang-kadang itu jadi penghiburan sialan seperti yang dialami oleh Ayub oleh teman-temannya. Seperti minggu lalu saya ada mengutipkan satu penghiburan yang sangat sialan, yang sangat kurang ajar dan sangat tidak menghibur gitu. Ya seorang ibu yang bayinya mati lalu dia berkata, ya mungkin rencana Tuhan, karena siapa tahu nanti dia gede, dia jadi narkoba, dia jadi kriminal. Mungkin Tuhan gak pengen kamu bersusah hati melihat anakmu ditangkap di penjara. Penghiburan macam apa gini? Ya bisa sih memberikan rasionalisasi, lempar ke masa depan, tapi bukan ini saudara. Petrus dan murid-murid surprise karena mereka baru sadar selama ini yang mereka ikuti bukan Yesus dari Nazaret. Yang mereka ikuti adalah proyeksi graven image, yaitu Yesus yang militer, Yesus yang gak boleh mati, Mesias yang gak mungkin gagal. Tapi Kristus harus mati. Kenapa saudara? Karena bukan hanya untuk menghancurkan setan musuh di luar, tapi juga harus menghancurkan berhala di dalam diri kita. Proyeksi ala-ala palsu di dalam pikiran kita itu juga harus dihancurkan. Kristus mati bukan hanya untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut, tapi juga membebaskan kita dari konsep palsu kita tentang Allah yang sejati. Allahnya sejati, tapi konsep kitanya yang palsu. Maka dari itu, murid-murid terkejut, surprised by Christ's suffering. Kematian Kristus itu mengejutkan. Bad news bagi musuh-musuhnya, tapi seharusnya itu membebaskan bagi kita. Tapi membebaskan dengan cara yang rumit dan sulit. Saya bacakan lanjutannya saudara. Yang menarik adalah di pasal 20 ayat 29. Sebelum dia masuk ke Yerusalem, dikatakan apa? Yesus dan murid-murid keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Anak Daud titel mesianik ya. Orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, dan namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Lalu berikutnya, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti memanggil mereka, berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Mereka, orang buta ini punya pilihan saudara. Mereka mungkin mendengar, oh ini ada orang terkenal lewat. Oke, kita puji sedikit dengan anak Daud. Biasanya ya orang besar itu kalau dipuji-puji bisa kasih koin lebih banyak. Namanya juga orang berkuasa begitu ya. Ya inilah yang kita mau gitu ya. Dapat koin banyak.
bonus, apalagi ini sudah menjelang Lebaran, menjelang Paskah, orang buta yang duduk di situ banyak, cukup banyak, bukan cuma 2 ini. Tapi 2 ini berani berkata ya, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Lalu mereka nggak expect ada koin yang dilemparkan ke mereka, atau setidaknya kalau mau lebih sopan ada muridnya yang datang memberikan 1 pundi-pundi uang gitu. Tapi mereka nggak expect ada Yesus sendiri yang datang dan bertanya, loh ini raja kok sedang menuju Yerusalem, punya waktu untuk kami orang yang tidak punya apa-apa. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Mereka punya 2 pilihan, saudara, berkata, kami mau uang aja. Atau mereka berani berkata dengan iman ya, kami mau boleh melihat. Supaya kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Apa sih perlunya kisah penyembuhan dengan tadi ya ini memerintah melayani lalu masuk ke Yerusalem. Lalu di tengah-tengah ada sisipan kisah penyembuhan ini. Saya rasa ini, saudara, murid-murid itu matanya begitu di-blinded oleh self-deception mereka ya. Oleh konsep Mesias yang palsu mereka. Dan sekarang mereka bisa melihat ada 2 orang buta yang dicelikkan Tuhan Yesus dan mengikut Yesus dengan mata yang celik masuk ke Yerusalem. Dan ini sebuah sindiran, saudara. Ada orang yang nobodies, yang gak punya power, gak pengen uang. Mereka hanya pengen bisa melihat dan masuk bersama-sama anak Daud ke kota Daud di Yerusalem. Tapi murid-murid masih di dalam kebutaan mereka. Karena itu biarlah tema hari ini ya boleh menggugah kita. Sudahkah mata kita dibukakan untuk kita bisa melihat hal apa sih, graven image apa yang masih di dalam hati kita, saudara? Yang saudara kalau misalnya Tuhan goyang-goyang tersebut ya, saudara akan protes dan berkata, gak boleh Tuhan. Kalau engkau rubah-rubah goyang-goyang ini, I'm out of this. Biarlah itu yang dihancurkan di dalam penderitaan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan setiap dari kami ya Tuhan. Kami sadar kami semua ya Tuhan sangat mudah seperti murid-murid yang mempunyai pandangan yang salah. Kami mungkin membangun proyeksi yang salah. Kami hanya menginginkan karakter Tuhan yang cocok bagi kami. Kami ingin mengikut Engkau ketika itu cocok dengan agenda kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah pada sore hari ini kami kembali diingatkan, kami kembali ditegur ya Tuhan, sehingga kami boleh belajar mengikut dengan mata yang terbuka. Supaya kami boleh belajar di dalam segala penderitaan ya Tuhan, kami boleh belajar merajakan Engkau. Kami boleh belajar melihat Engkau adalah Allah yang berdaulat, dan di dalam kedaulatanmu Engkau melakukan hal-hal yang mungkin sangat bertentangan dengan apa yang kami inginkan. Karena itu biarlah kami bukan menjadi orang Kristen yang hanya mengikuti apa yang kami inginkan, tapi kami boleh belajar mengikut Kristus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.